walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, anak-anakku sayang, guru-guru yang mulia, majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama motivator nasional, Ustadz yang mulia, Ustadz Insinyur Fauzan Ahmad, dan hari ini pun belajar pada beliau. Senang ikut menikmati nasihat-nasihat beliau dan belajar ilmu-ilmu beliau agar semangat terus dalam berdakwah, semangat terus. Allahu Akbar, semangat bertakwa itu harus semangat, taat itu harus semangat, tahajud itu harus semangat, ke masjid itu harus semangat, belajar itu harus semangat. Semangat dalam taat, semangat dalam kebaikan. Ini karya beliau, meraih sukses tanpa batas. Dan beliau banyak sekali menguasai permainan-permainan yang buat kita disadarkan betapa sesuatu itu ada ilmunya. Allahu Akbar. Nanti kita akan simak, ikhwah. Sabar. Simak dulu Taujih Rabbani yang akan dibacakan doktor muda Win. Ya, beliau guru besar Ustadz Ahmad Ahsani. Kita simak surah Al-Qasas ayat 77. Kemarin beliau yang beri nasihat kita, sekarang beliau menyampaikan Taujih Rabbani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Wahai Qarun, karunia yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah untuk mencari pahala di akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan keperluan hidupmu di dunia. Karena Allah telah memberikan harta yang banyak kepadamu, maka berdermalah kamu dengan hartamu itu kepada orang lain. Wahai Qarun, janganlah kamu gunakan hartamu untuk berbuat dosa di muka bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat dosa di muka bumi. Maha benar Allah dan Maha Agung. Meraih sukses tanpa batas, karya Ustadz Fauzan Ahmad. Nasihati kami. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Majelis Cahayati yang dimuliakan Allah, khususnya kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, para guru dan anak-anak kami yang kami cintai. Hari ini insyaallah mari kita coba belajar, terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita dituntut dalam agama kita untuk selalu menuntut ilmu apapun itu untuk membuat hidup kita di akhirat nanti jauh lebih luar biasa. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Bicara tentang kehidupan, pilihan manusia selalu ada 3. Apakah dalam hidup yang sangat sederhana dan sangat sebentar ini, kita hanya mau jadi seorang menjadi pemain yang luar biasa yang ingin menentukan gol sukses kita, setinggi mungkin amal ibadah kita, sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah-ibadah, sholat malam, duha dan sebagainya yang kita lakukan. Pilihan kedua kita adalah apakah kita hanya ingin mau jadi penonton atas prestasi ibadah orang lain, atas prestasi dunia orang lain. Atau pilihan ketiga kita, apakah kita hanya mau jadi orang yang tidak main, tidak nonton. Jika saya bertanya kepada majelis hadirin yang dimuliakan Allah hari ini, apakah kita mau jadi pemain, penonton atau tidak main, tidak nonton? Pemain. Tentu kita ingin jadi pemain ya Ustaz. Benar sekali. Ada jutaan jawaban dan ini penting karena banyak orang hidup di dunia tapi tidak tahu dia mau ngapain untuk berada di dunia ini. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih belum tahu tujuan hidupnya di muka bumi. Padahal Allah telah jelas mengingatkan kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini lihat banyak jawaban yang harus kita munculkan, tapi salah satu jawaban dalam hidup, kenapa dalam hidup yang sangat sebentar ini kita wajib menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemain-pemain yang luar biasa, Ustaz. Karena sejak zaman dulu sampai hari ini tidak pernah tercatat dalam catatan sejarah seorang penonton yang pernah diberikan medali emas. Tidak pernah seorang penonton diberi medali emas. Betul Ustaz. Mungkin kita masih ingat bagi orang-orang ya teman-teman yang mungkin suka nonton bola nih Ustaz. Tahun 2014 lalu ada Piala Dunia. Ada banyak orang yang nonton bareng katanya Piala Dunia. Mohon maaf. Kalau saya tanya sama mereka apakah mereka dikasih medali emas? Tidak. Kenapa Ustaz? Karena jawabannya mereka adalah penonton, tidak pemain. Nah hari ini lihatlah betapa Allah dan Rasulnya telah menyuruh kita, betapa mendorong kita luar biasa supaya kita betul-betul meng-create kehidupan kita yang sebentar ini untuk indahnya di surga nanti. Kehidupan yang sangat terbatas ini untuk indahnya surga yang tidak pernah terbatas. Tetapi banyak manusia yang menggantikan keindahan surga dengan keindahan di dunia. Mereka hanya jadi penonton atas prestasi ibadahnya orang lain. Mereka tidak mau jadi pemain atas prestasi ibadahnya sendiri. Padahal dalam hidup yang sangat sederhana, tidak ada satupun manusia yang tahu akan berapa lama lagi usianya, ya, bagaimana kematiannya, di mana kematiannya. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, ingatkan diri kita, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasul telah bersabda, beramalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan selama-lamanya hidup. Tetapi beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Ini bukan ayat untuk menyuruh kita, mohon maaf, jadi pesimis tentang kehidupan. Tapi justru mendorong kita supaya betul-betul mempersiapkan momen hidup yang sangat sederhana ini untuk menciptakan kualitas kehidupan di akhirat yang luar biasa. Bukankah kita hidup untuk hidup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Jadi kita hidup untuk hidup. Mati adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, selama kita hidup, maksimalkan potensi yang kita miliki untuk hidup. Majelis Cahayati yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengatakan tadi bahwa pilihan hidup kita adalah pemain, bukan penonton, apalagi tidak main, tidak nonton.
Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan, ya, dalam buku yang saya karyakan ini, alhamdulillah sudah terbit, dan mohon maaf Ustaz, buku ini alhamdulillah sengaja diterbitkan, saya mohon minta untuk diterbitkan 1 Ramadan tahun lalu, jadi bukan tahun ini. Jadi mengambil berkah Ramadan, sengaja untuk seperti itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di dalam buku yang saya tulis Meraih Sukses Tanpa Batas ini Ustaz, ada banyak aksi. Ada 24 aksi. Saya berharap 24 aksi mencerminkan 24 jam. Bahwa ternyata banyak manusia ingin sukses dalam hidup, bahagia dalam hidup, tetapi ternyata dia tidak mengisi 24 jamnya dengan ibadah yang luar biasa. Nah, salah satunya, mohon maaf nanti jika iwafillah yang dibagikan Allah berkenan untuk memiliki buku ini suatu hari nanti, mohon maaf, bisa dibaca bahwa salah satu aksinya, iringi aksi Anda dengan zikir dan doa. Jadi untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan dunia dan akhirat, betul-betul iringi salah satunya, wajib dengan zikir dan doa. Sebagaimana yang telah kita lakukan biasanya di Masjid Az-Zikra yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengatakan satu hal sederhana saja. Betapa banyak manusia di luaran sana masih banyak mengandalkan pendidikan, masih banyak mengandalkan wawasan keilmuan, masih mengandalkan link-linknya untuk meraih kesuksesan. Tidaklah salah, karena mereka memperjuangkan itu dengan susah payah. Tetapi satu hal, alangkah lebih indah lagi jika pendidikan, wawasannya, link yang dia miliki itu dia tambah dengan zikir dan doa. Karena itulah justru penentu terakhir dari proses yang ingin dilakukan oleh manusia. Karena ternyata keinginan manusia jika tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka tidak akan pernah tercapai. Kita betul-betul membutuhkan Allah dalam hidup yang sangat sederhana ini. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita betul-betul sudah berjuang, do our best, serahkan semuanya kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hari ini bicara tentang potensi. Bicara tentang potensi, kadang-kadang terutama adik-adikku sayang, adik-adik masih sangat muda. Kadang-kadang kalian mungkin merasa bahwa potensi itu hanya milik orang lain. Kadang-kadang kita membaca baru beberapa kali, orang lain baru baca sekali sudah bisa. Saya ingin mengatakan kepada adik-adikku sayang, ya, terutama yang hadir dalam majlis ini, bahwa ternyata potensi itu bukan hanya milik orang lain. Potensi itu milik diri kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana menemukan, menggali, ya, kemudian memaksimalkan potensi yang kita miliki, maka insya Allah, ya, kita semua memiliki potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi diciptakan dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayah bunda majlis cahaya hati yang dimuliakan Allah, dari setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi, mungkin beratnya 2,7 kg ke atas, mungkin panjangnya 50 cm, insya Allah tidak hanya tubuhnya saja yang Allah ciptakan, tetapi chip kesolehan, chip kesuksesan, chip kejayaan, chip kemuliaan, chip bisa ini, chip bisa itu, semua telah Allah turunkan. Tetapi terkadang, kenapa potensi diri kita atau potensi anak-anak yang kita miliki belum bisa terkeluarkan semuanya? Karena mungkin sebagian orang dewasa, sebagian orang tua hanya membesarkan bodi sang anak. Diberi makan terus, tapi makanannya hanya makanan buat perut. Padahal untuk menciptakan generasi berkualitas, ada 4 makanan yang perlu dipersiapkan. Untuk menciptakan generasi Rabbani yang berkualitas, ada 4 makanan yang perlu dipersiapkan. Pertama, wahai Bapak Ibu, mari isi perut anak-anak kita, isi perut kita dengan makanan yang halalan thayyibah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan generasi Rabbani, generasi Qur'ani yang berkualitas, isi otak-otak kita dan anak-anak kita dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, isi kedua tangan kita, kedua tangan anak-anak kita, isi tangan-tangan mereka dengan skill dan kreativitas. Dan yang terakhir, ini yang paling terakhir, tapi ini yang paling puncaknya, yakni isilah
dada mereka, isilah jiwa mereka, isilah hati-hati mereka dengan ilmu agama yang benar dan akhlak yang mulia. Ulang Ustaz, satu. Baik, yang pertama isi perutnya dengan makanan yang halalan thayyibah. Kedua, isi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, isi kedua tangan mereka, tangan kita dengan skill dan kreativitas. Dan terakhir, isi dada kita, dada anak-anak kita, generasi kita dengan ilmu agama yang baik dan benar, juga akhlak yang mulia. Jika 4 makanan ini ada dalam diri kita, ada dalam generasi kita, insya Allah, mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang soleh, yang ketika mati nanti kita berada dalam keadaan tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, insya Allah. Begitu Ustaz. Insya Allah. Indah sekali. Mahal Ustaz Saifullah. Buku gini keperas. Rezeki yang halal. Perut. Maka rezeki yang halal itu senang pada yang halal. Dia menjauh pada yang haram. Jatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah. Maka dengan mudah dia mengakses ilmu. Ilmu Allah nur la yudalil aksi. Ilmu Allah itu cahaya tidak akan datang pada tubuh yang haram. Pada orang yang senang maksiat. Orang tua maksiat durhaka pada anaknya. Orang tua yang membawa rezeki yang haram durhaka pada keluarganya. Allah cabut keberkahan. Rezeki yang halal. Maka mudah yang mendapatkan ilmu. Kemudian skill. Lalu dadanya. Iman dengan keteladanan orang tuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Arifin senang mencatat, Ustaz. Dan untuk Arifin, baru Arifin sampaikan pada keluarga. Arifin amalkan. Karena seorang juru dakwah itu, mulutnya lebih dekat dengan telinganya. Maka dia yang harus dengar lebih dahulu. Lebih dekat lagi dengan otaknya. Dia yang harus mikirkan lebih dahulu. Dengan tubuhnya, dia yang lebih dulu mengamalkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Ustaz. Allah berkahi antum. Jangan lupa amal jariah. Terus Arifin semangat mengajak ikhwah. Lelang investasi akhirat. Sangat bermanfaat nanti kalau sudah kita sakaratul maut di alam kubur. Kita tinggalkan semua dunia ini. Tinggalkan harta-harta anak-anak kita. Maka mereka menjadi anak yang saleh. Menjadi amal jariah harta yang kita infakkan. Dan itulah harta kita sebenarnya. Pembangunan masjid, pondok pesantren Jabal Sindur, Az-Zikra. Silakan datang langsung ke Desa Cibadung, Gunung Sindur. Atau saat zikir, bawa uang infaknya. Atau serahkan ke Arifin atau Imam Masjid Az-Zikra. Atau hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. 0856 90.010. Jazakumullah Ustaz Fauzan. Meraih sukses tanpa batas. Jazakumullah Dr. Aksani. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.